Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Trilestari dengan NIM 2203200016. Saya merupakan mahasiswi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang TQM atau Total Quality Management untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, TQM atau Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh bagian tertentu di dalam organisasi, tetapi melibatkan semua orang, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pekerja yang paling bawah. Tujuan utama TQM ini adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan cara memperbaiki sistem dan proses produksi secara terus-menerus. Konsep TQM sendiri berkembang setelah Perang Dunia Kedua atau pada tahun 1950-an, ketika industri Jepang mulai berbenah untuk meningkatkan daya saing produknya di pasar dunia. Para tokoh seperti W. Edwards Deming dan Joseph Juran memperkenalkan konsep manajemen kualitas modern kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka menekankan pentingnya pengendalian proses, keterlibatan karyawan, serta peningkatan berkelanjutan sebagai kunci sukses dalam membangun kualitas. Nah, keberhasilan Jepang dalam menerapkan TQM ini membuat dunia memperhatikan industri otomotif seperti Toyota dan Honda menjadi contoh sukses bagaimana manajemen kualitas dapat mengubah citra negara dari penghasil barang murah menjadi produsen produk berkualitas yang tinggi. Sejak saat itu, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Eropa mulai mengadopsi filosofi TQM dalam sistem manajemen mereka. Kini, TQM tidak hanya diterapkan di sektor industri manufaktur saja, tetapi juga di bidang jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta pertanian juga. Prinsip dasar TQM bersifat universal sehingga dapat diterapkan di berbagai bidang asalkan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pelanggannya. Nah, TQM berlandaskan pada pemikiran bahwa kualitas bukanlah hasil yang kebetulan, melainkan sesuatu yang harus direncanakan, diatur, dan dijaga secara sistematis. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin berkembang dan bersaing harus menjadikan kualitas sebagai bagian dari budaya organisasinya. Berikut pengertian dan filosofi TQM. Total Quality Management atau yang biasa disingkat TQM secara harfiah berarti manajemen kualitas total. Kata total menunjukkan bahwa seluruh bagian organisasi harus terlibat dalam upaya peningkatan mutunya. Kata quality sendiri berarti standar keunggulan yang ingin dicapai, dan kata manajemen berarti pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, TQM bukan hanya sekedar sistem teknis untuk mengawasi produk akhir, tetapi juga sebuah filosofi yang menekankan pentingnya proses yang benar. Dalam TQM, kualitas dianggap sebagai tanggung jawab semua orang, bukan hanya bagian quality control saja. Filosofi dasar TQM adalah bahwa kesalahan seharusnya dicegah, bukan diperbaiki setelah terjadi kesalahan tersebut. Dengan mengendalikan proses dan memperbaiki sistem kerja sejak awal, organisasi dapat mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya akibat kesalahan yang berulang. TQM juga menekankan bahwa kualitas tidak boleh berhenti pada produk saja, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan,
kualitas komunikasi, serta kualitas hubungan antar pegawai. Semua ini menjadi satu kesatuan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kepada mutunya. Nah, filosofi TKM ini menuntut keterlibatan aktif dari semua pihak. Tidak cukup hanya dengan kebijakan dari atas saja, tetapi juga diperlukan kesadaran dari setiap karyawan bahwa perannya sangat penting dalam menjaga kualitas tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Tujuan TKM, tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan pelanggan yang maksimal. Nah, pelanggan menjadi pusat dari segala kegiatan. Sehingga setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan si pelanggan tersebut. Selain kepuasan pelanggan, TKM juga bertujuan membangun loyalitas jangka panjang terhadap produk dan layanan perusahaan. Loyalitas pelanggan sangat penting karena mempertahankan pelanggan lama jauh lebih efisien daripada mencari pelanggan baru. Tujuan berikutnya yakni menciptakan sistem kerja yang efisien dan produktif. Melalui pembagian tugas yang jelas, standar operasional yang terukur, dan koordinasi yang baik, TKM membantu meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, menciptakan suasana kerja yang nyaman ini tetapi juga tetap produktif, itu harus karena terdapat kejelasan pembagian tugas dan SOP serta targetnya. Itulah, Be. Nah, TKM juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Melalui pelatihan, pemberdayaan, karyawan tersebut diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab mereka terhadap mutu kerja. Tidak hanya meningkatkan kualitas pada SDM-nya saja, tetapi juga meningkatkan kualitas pada produknya serta penjualan produk juga. Kemudian manfaat penerapan TKM. Manfaat penerapan TKM ini sangat besar bagi perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi proses produksi karena semua langkah dilakukan secara terencana dan terukur. Dengan TKM, resiko terjadinya produk yang cacat dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini tidak hanya menghemat biaya perbaikan, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, TKM membantu menghemat penggunaan bahan baku karena prosesnya lebih efisien dan terhindar dari pemborosan. Manfaat lainnya adalah meningkatnya semangat kerja dan tanggung jawab karyawan. Mereka merasa dihargai karena dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. TKM juga memperkuat hubungan perusahaan dengan pemasok dan pelanggan karena keduanya dianggap sebagai mitra dalam mencapai kualitas yang diinginkan. Dalam jangka panjang sendiri, penerapan TKM membantu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global karena kualitas yang baik menjadi nilai utama yang dicari oleh konsumen. Nah, karena itu komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian manfaat lainnya yakni menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Kemudian ada menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien, serta hubungan yang jangka panjang dengan konsumen tersebut dapat terjalin dengan lama karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka akan kembali terus-menerus kepada produk yang kita sediakan. Berikutnya ada beberapa elemen pokok dalam TKM sendiri. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan.
Nah, pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan tersebut, bukan hanya sekedar mencapai target produksi saja. Kemudian elemen yang kedua yakni memperhatikan prosesnya. TKM sendiri harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kemudian yang ketiga yakni integrasi sistem atau sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Kemudian yang keempat, keterlibatan seluruh karyawan. Nah, poin penting dari TKM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksinya dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi semua pekerjanya. Kemudian ada elemen yang kelima yakni peningkatan secara keberlanjutan atau continuous improvement. Nah, upaya dalam peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Dalam TKM tidak ada kata yang cukup baik, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun. Nah, elemen yang keenam ini keputusan berdasarkan fakta. TKM sendiri mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan menjadi lebih akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Semua kebijakan ini harus didukung oleh fakta dan bukti yang dapat diukur, bukan hanya sekedar perkiraan saja. Kemudian ada elemen yang ketujuh, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, ataupun masukan dari bawahannya. Nah, komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, serta antar bagian juga ini menjadi kunci agar semuanya berjalan dengan searah. Kemudian ada elemen yang terakhir yakni yang ke-8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen TKM adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai targetnya. Nah, kualitas ini tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana setiap langkah dalam proses dilakukan dengan benar. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memberikan teladan dan motivasi kepada semua karyawan agar ikut menjaga mutu tersebut. Nah, hubungan yang saling menguntungkan ini menjaga konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan nantinya.
Semua elemen ini harus diterapkan secara bersamaan, karena jika salah satu diabaikan, maka keseluruhan sistem TQM bisa melemah. Kemudian ada prinsip-prinsip TQM, ada beberapa. Yang pertama, yakni fokus pada pelanggan. Setiap keputusan yang diambil dalam organisasi harus memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Kemudian, prinsip yang kedua yakni keterlibatan setiap orang. Tidak ada keberhasilan dalam TQM tanpa partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi tersebut. Prinsip yang ketiga yakni pendekatan proses. Nah, hasil yang baik hanya akan diperoleh dari proses yang dilakukan dengan benar. Kemudian ada prinsip yang keempat yakni perbaikan berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berubah ini, perusahaan harus selalu berinovasi dan memperbarui cara kerjanya seiringan dengan perkembangan zaman di dunia ini. Kemudian ada prinsip yang kelima yakni pengambilan keputusan berdasarkan fakta maupun data. TQM sendiri menghindari keputusan berdasarkan intuisi semata atau hanya perkiraan saja, karena data yang valid justru akan memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian prinsip yang keenam yakni kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat serta berorientasi kepada mutu. Pemimpin sendiri harus menanamkan semangat yang berkualitas ke seluruh anggota tim. Pemimpin sendiri harus menjadi contoh bagi seluruh pekerjanya. Kemudian prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan, karena kerjasama ini menciptakan rantai pasok yang solid dan berkualitas. Hubungan yang saling menguntungkan ini, hubungan dengan pemasok yang baik ini akan saling menguntungkan bagi keduanya. Nah, semua prinsip ini bersatu dalam satu tujuan yang besar, yaitu menciptakan organisasi yang berfokus kepada kualitas mutu dan kepuasan pelanggan. Dalam penerapannya sendiri, prinsip-prinsip ini saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Nah, fokus pelanggan tanpa komunikasi, misalnya, tidak akan berjalan efektif. Karena komunikasi antar pelanggan merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus menjadikan prinsip-prinsip TQM ini sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi juga harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Berikutnya ada beberapa elemen pokok dalam TQM sendiri. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan tersebut, bukan hanya sekedar mencapai target produksi saja. Kemudian elemen yang kedua yakni memperhatikan prosesnya. TQM sendiri harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kemudian yang ketiga yakni integrasi sistem atau sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi
visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Kemudian yang keempat, keterlibatan seluruh karyawan. Nah, poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksinya dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi semua pekerjanya. Kemudian ada elemen yang kelima, yakni peningkatan secara keberlanjutan atau continuous improvement. Nah, upaya dalam peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Dalam TQM tidak ada kata yang cukup baik, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun. Nah, elemen yang keenam ini keputusan berdasarkan fakta. TQM sendiri mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan menjadi lebih akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Semua kebijakan ini harus didukung oleh fakta dan bukti yang dapat diukur, bukan hanya sekedar perkiraan saja. Kemudian ada elemen yang ketujuh, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, ataupun masukan dari bawahannya. Nah, komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan serta antar bagian juga ini menjadi kunci agar semuanya berjalan dengan searah. Kemudian ada elemen yang terakhir, yakni yang kedelapan, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen TQM adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai targetnya. Nah, kualitas ini tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana setiap langkah dalam proses dilakukan dengan benar. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memberikan teladan dan motivasi kepada semua karyawan agar ikut menjaga mutu tersebut. Nah, hubungan yang saling menguntungkan ini menjaga konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan nantinya. Semua elemen ini harus diterapkan secara bersamaan, karena jika salah satu diabaikan, maka keseluruhan sistem TQM bisa melemah.
Kemudian ada prinsip-prinsip TQM, ada beberapa. Yang pertama yakni fokus pada pelanggan. Setiap keputusan yang diambil dalam organisasi harus memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Kemudian prinsip yang kedua yakni keterlibatan setiap orang. Tidak ada keberhasilan dalam TQM tanpa partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi tersebut. Prinsip yang ketiga yakni pendekatan proses. Nah, hasil yang baik hanya akan diperoleh dari proses yang dilakukan dengan benar. Kemudian ada prinsip yang keempat yakni perbaikan berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berubah ini, perusahaan harus selalu berinovasi dan memperbarui cara kerjanya seiringan dengan perkembangan zaman di dunia ini. Kemudian ada prinsip yang kelima yakni pengambilan keputusan berdasarkan fakta maupun data. TQM sendiri menghindari keputusan berdasarkan intuisi semata atau hanya perkiraan saja, karena data yang valid justru akan memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian prinsip yang keenam yakni kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat serta berorientasi kepada mutu. Pemimpin sendiri harus menanamkan semangat yang berkualitas ke seluruh anggota tim. Pemimpin sendiri harus menjadi contoh bagi seluruh pekerjanya. Kemudian prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan. Karena kerjasama ini menciptakan rantai pasok yang solid dan berkualitas. Hubungan yang saling menguntungkan ini hubungan dengan pemasok yang baik ini akan saling menguntungkan bagi keduanya. Nah, semua prinsip ini bersatu dalam satu tujuan yang besar, yaitu menciptakan organisasi yang berfokus kepada kualitas mutu dan kepuasan pelanggan. Dalam penerapannya sendiri, prinsip-prinsip ini saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Nah, fokus pelanggan tanpa komunikasi misalnya tidak akan berjalan efektif, karena komunikasi antar pelanggan merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus menjadikan prinsip-prinsip TQM ini sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi juga harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian ada perangkat-perangkat dalam TQM. Perangkat-perangkat ini merupakan salah satu alat yang penting dalam penerapan TQM, yakni PDCA atau yang biasa dikenal dengan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Siklus ini digunakan untuk mengelola perubahan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, yakni plan atau rencana, pada tahap ini perusahaan akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian melakukan analisis penyebabnya dan pengukuran, serta kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi ataupun merencanakan tindakan untuk memperbaikinya. Kemudian tahap yang kedua
yakni do atau lakukan adalah melaksanakan rencana tersebut dalam skala terbatas untuk melihat hasilnya. Nah, seluruh komponen yang berperan dalam TKM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Kemudian perangkat yang ketiga yakni check ataupun periksa. Setelah ini digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah memberikan hasil yang diharapkan. Nah, setelah mengimplementasikan rencana bisnis sebelumnya, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur sejauh apa efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitas mereka. Kemudian perangkat yang terakhir yakni yang keempat ada act atau action atau itu tindak lanjut, yaitu melakukan penyesuaian, memperbaiki kelemahan, dan menerapkan standar baru yang lebih baik. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksinya. Siklus PDCA ini tidak berhenti setelah satu kali putaran saja, tetapi terus diulang untuk memastikan adanya peningkatan yang berkelanjutan. Dengan PDCA, perusahaan dapat membangun budaya belajar yang berkelanjutan, di mana setiap kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar, bukan untuk disalahkan. Nah, PDCA juga membantu organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Penerapan PDCA ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan hasilnya menjadi lebih konsisten. Karena itulah siklus PDCA ini menjadi salah satu metode yang paling populer dalam implementasi Total Quality Management atau TQM di seluruh dunia. Kemudian ada implementasi TQM. Nah, implementasi TQM ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Perusahaan sendiri harus mempersiapkan diri dengan merancang strategi yang terstruktur dan melibatkan semua pihak. Tetapi tahapan awal biasanya dimulai dari penanaman kesadaran akan pentingnya mutu kepada seluruh karyawan. Kesadaran ini penting agar mereka memahami bahwa TQM bukan tugas atasan saja, tetapi tanggung jawab bersama semuanya. Langkah berikutnya adalah membentuk tim mutu dan quality team yang bertugas mengawasi, menilai, dan mengembangkan program peningkatan kualitas di setiap bagian. Tim ini berfungsi sebagai penggerak utama agar pelaksanaan TQM berjalan sesuai rencana dan tetap terkoordinasi dengan baik. Setelah tim dibentuk, perusahaan perlu melakukan pelatihan. Pelatihan TQM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip kualitas, cara mengidentifikasi masalah, dan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Dengan pengetahuan yang cukup, karyawan lebih siap menerapkan sistem ini di lapangan. Penerapan TQM dimulai dengan meninjau ulang proses kerja yang sudah ada. Semua bagian dianalisis untuk melihat di mana terjadi pemborosan, kesalahan, atau ketidakefisienan. Dari hasil analisis ini, perusahaan dapat menentukan prioritas perbaikan yang paling mendesak untuk dilakukan. Kemudian ada perangkat-perangkat dalam TQM. Perangkat-perangkat ini merupakan salah satu alat yang penting dalam penerapan TQM, yakni PDCA atau yang biasa dikenal dengan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Siklus ini digunakan untuk mengelola perubahan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, yakni plan atau rencana, pada tahap ini perusahaan akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian melakukan analisis
penyebabnya dan pengukuran, serta kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi ataupun merencanakan tindakan untuk memperbaikinya. Kemudian tahap yang kedua, yakni do atau lakukan, adalah melaksanakan rencana tersebut dalam skala terbatas untuk melihat hasilnya. Nah, seluruh komponen yang berperan dalam TKM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Kemudian perangkat yang ketiga yakni check ataupun periksa. Setelah ini digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah memberikan hasil yang diharapkan. Nah, setelah mengimplementasikan rencana bisnis sebelumnya, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur sejauh apa efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitas mereka. Kemudian perangkat yang terakhir yakni yang keempat, ada act atau action atau itu tindak lanjut, yaitu melakukan penyesuaian, memperbaiki kelemahan, dan menerapkan standar baru yang lebih baik. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksinya. Siklus PDCA ini tidak berhenti setelah satu kali putaran saja, tetapi terus diulang untuk memastikan adanya peningkatan yang berkelanjutan. Dengan PDCA, perusahaan dapat membangun budaya belajar yang berkelanjutan, di mana setiap kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar, bukan untuk disalahkan. Nah, PDCA juga membantu organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Penerapan PDCA ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan hasilnya menjadi lebih konsisten. Karena itulah siklus PDCA ini menjadi salah satu metode yang paling populer dalam implementasi Total Quality Management atau TQM di seluruh dunia. Kemudian ada implementasi TQM. Nah, implementasi TQM ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Perusahaan sendiri harus mempersiapkan diri dengan merancang strategi yang terstruktur dan melibatkan semua pihak. Tetapi tahapan awal biasanya dimulai dari penanaman kesadaran akan pentingnya mutu kepada seluruh karyawan. Kesadaran ini penting agar mereka memahami bahwa TQM bukan tugas atasan saja, tetapi tanggung jawab bersama semuanya. Langkah berikutnya adalah membentuk tim mutu dan quality team yang bertugas mengawasi, menilai, dan mengembangkan program peningkatan kualitas di setiap bagian. Tim ini berfungsi sebagai penggerak utama agar pelaksanaan TQM berjalan sesuai rencana dan tetap terkoordinasi dengan baik. Setelah tim dibentuk, perusahaan perlu melakukan pelatihan. Pelatihan TQM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip kualitas, cara mengidentifikasi masalah, dan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Dengan pengetahuan yang cukup, karyawan lebih siap menerapkan sistem ini di lapangan. Penerapan TQM dimulai dengan meninjau ulang proses kerja yang sudah ada. Semua bagian dianalisis untuk melihat di mana terjadi pemborosan, kesalahan, atau ketidakefisienan. Dari hasil analisis ini, perusahaan dapat menentukan prioritas perbaikan yang paling mendesak untuk dilakukan. Dalam implementasi TQM, penting bagi perusahaan untuk menuliskan semua prosedur dalam bentuk standar operasional ataupun SOP. Nah, dengan adanya SOP ini, setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar. Hal ini membantu menjaga konsistensi dan memudahkan proses evaluasi nantinya. Selain SOP, diperlukan juga sistem umpan balik yang jelas.
Karyawan harus bisa memberikan masukan ataupun ide perbaikan tanpa takut disalahkan. Budaya terbuka ini sangat membantu TKM karena mendorong munculnya gagasan baru untuk meningkatkan mutu. Kepemimpinan menjadi kunci yang sangat penting dalam tahap implementasi. Pemimpin harus menjadi contoh nyata dalam menjaga mutu dan disiplin menjalankan proses yang telah disepakati sebelumnya. Jika pemimpin tidak menunjukkan komitmen, karyawan pun bisa dan akan kehilangan semangatnya. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan TKM adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak orang terbiasa dengan cara yang lama dan merasa ragu terhadap sistem baru yang diterapkan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari TKM tersebut. Implementasi TKM juga perlu dukungan dari sistem penghargaan yang adil. Karyawan yang berprestasi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas perlu diapresiasi agar menjadi motivasi bagi karyawan-karyawan yang lain. Secara bertahap, perusahaan yang konsisten menerapkan TKM akan melihat perubahan budaya kerja yang positif. Karyawan menjadi lebih disiplin, teliti, dan lebih bangga terhadap hasil kerja mereka. Nah, implementasi TKM yang baik tidak hanya mengubah sistem kerja, tetapi juga mengubah cara berpikir seluruh anggota organisasinya. Mereka akan terbiasa untuk mencari solusi terhadap kesalahan, bukan menyalahkan orang lain. Dalam jangka panjang, budaya seperti ini menciptakan organisasi yang tangguh dan mampu menghadapi perubahan dengan cepat. Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil selalu mempertimbangkan aspek kualitas. Tanpa hal ini, TKM hanya akan menjadi slogan tanpa hasil yang nyata. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan TKM berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan yang baru. Selain internal, perusahaan juga perlu berinteraksi dengan pelanggan untuk mengetahui sejauh mana sih kualitas produk dan layanan yang pelanggan mereka rasakan gitu. Jadi feedback dari pelanggan merupakan data penting dalam TKM karena menjadi dasar untuk memperbaiki sistem kerja mereka nantinya. Dalam banyak kasus, implementasi TKM ini berhasil karena manajemen terbuka menerima kritik dari pelanggan dan menjadikannya masukan yang berharga. Setiap perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar bagi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kunci sukses TKM bukan pada seberapa cepat perubahan dilakukan, tetapi pada konsistensi menjalankan perbaikan tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan. TKM yang dijalankan dengan baik akan membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada mutu, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Berikutnya ada pengukuran dan evaluasi TKM. Nah, pengukuran merupakan bagian penting dalam TKM karena tanpa data dan evaluasi, perusahaan tidak tahu apakah sistem yang diterapkan sudah efektif atau belum. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang jelas untuk menilai keberhasilan TKM tersebut. Indikator pertama adalah kepuasan pelanggan ataupun konsumen. TKM yang sukses akan tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan yang puas terhadap produk dan layanan. Kepuasan ini bisa diukur melalui survei, keluhan pelanggan, tingkat pengembalian produk, serta testimoni positif di pasar. Konsumen sendiri merupakan target utama dalam TKM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi TKM ini.
Indikator yang kedua yakni keterlibatan karyawan ataupun pegawai. Dalam TKM, semakin banyak karyawan yang aktif, memberikan saran dan berpartisipasi dalam program perbaikan, maka semakin baik sistemnya berjalan. Keterlibatan karyawan ini bisa dilihat dari kehadiran mereka dalam rapat mutu, ide-ide inovatif yang diajukan, ataupun tingkat kedisiplinan dalam menjalankan SOP yang sudah diterapkan. Sebagaimana telah disebutkan, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, maka dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian indikator yang ketiga yakni efisiensi proses. Nah, jika waktu produksi semakin singkat, biaya operasionalnya turun dan jumlah kesalahan berkurang, berarti sistem TKM sudah mulai menunjukkan hasil. Indikator yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Yakni kinerja yang lebih tinggi dengan sumber daya yang sama menunjukkan bahwa proses telah menjadi lebih efisien dan terkontrol. Kemudian ada indikator yang kelima, yakni kualitas produk ataupun layanan. Ini dapat diukur melalui tingkat kelulusan uji kualitas, tingkat pengembalian barang, ataupun kepuasan pelanggan terhadap daya tahan dan performa produk. Selain itu, indikator yang keenam adalah komitmen organisasi. Jika manajemen terus mendorong pelatihan dan peningkatan kompetensi, berarti TKM menjadi bagian dari strategi jangka panjang dan bukan hanya proyek sementara. Struktur tim kerja. Pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management atau TQM pada suatu perusahaan itu berjalan dengan baik. Kemudian kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi TQM ini. Kemudian manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu ataupun kualitas suatu produk melalui strategi TQM ini dikatakan berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan baik. Komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha ataupun pemimpin wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kemudian kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Nah, evaluasi TQM harus dilakukan secara berkala. Misalnya setiap 6 bulan ataupun setahun sekali. Evaluasi dilakukan ini dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari hasil evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah perlu melakukan revisi pada sistem, menambah pelatihan, atau bahkan mengubah strateginya. Salah satu bentuk evaluasi yang umum digunakan adalah audit mutu internal.
Audit ini memastikan bahwa semua proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit mutu juga membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah menjadi besar atau bahkan menjadi lebih besar. Evaluasi yang tidak hanya menilai angka ataupun data, tetapi juga memperhatikan faktor manusia seperti motivasi, komunikasi, dan juga kerjasama antar bagian. Nah, dengan evaluasi yang rutin dan objektif, TQM dapat terus berkembang menjadi sistem yang kuat dan adaptif terhadap perubahan. Struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management atau TQM pada suatu perusahaan itu berjalan dengan baik. Kemudian kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi TQM ini. Kemudian manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu ataupun kualitas suatu produk melalui strategi TQM ini dikatakan berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai, sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan baik. Komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha ataupun pemimpin wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kemudian kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Nah, evaluasi TQM harus dilakukan secara berkala. Misalnya setiap 6 bulan ataupun setahun sekali. Evaluasi dilakukan ini dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari hasil evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah perlu melakukan revisi pada sistem, menambah pelatihan, atau bahkan mengubah strateginya. Salah satu bentuk evaluasi yang umum digunakan adalah audit mutu internal. Audit ini memastikan bahwa semua proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit mutu juga membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah menjadi besar atau bahkan menjadi lebih besar. Evaluasi yang tidak hanya menilai angka ataupun data, tetapi juga memperhatikan faktor manusia seperti motivasi, komunikasi, dan juga kerjasama antar bagian. Nah, dengan evaluasi yang rutin dan objektif, TQM dapat terus berkembang menjadi sistem yang kuat dan adaptif terhadap perubahan. Tantangan dan faktor keberhasilan TQM.
Dalam penerapan TQM, perusahaan sering menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Nah, jika pemimpin suatu perusahaan tidak benar-benar mendukung, TQM hanya akan menjadi formalitas saja. Tantangan lainnya yakni budaya kerja yang sulit diubah. Banyak karyawan sudah terbiasa dengan cara kerja lama dan enggan menyesuaikan diri dengan sistem baru yang lebih disiplin. Masalah komunikasi juga sering muncul. Tanpa komunikasi yang jelas, pesan tentang pentingnya kualitas tidak tersampaikan dengan baik ke semua level. Selain itu, kekurangan sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga kerja dan tenaga ahli juga bisa menghambat penerapan TQM secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa pelaksanaan TQM dilakukan secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan. Faktor keberhasilan utama TQM adalah kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus memberi teladan dan terus mendorong semua orang untuk menjaga kualitas. Nah, di sini seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi semua karyawan ataupun pekerjanya. Faktor yang kedua adalah pelibatan semua karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika karyawan merasa memiliki sistem, mereka akan lebih berkomitmen untuk menjalankannya. Nah, faktor yang ketiga yakni pelatihan yang terus-menerus. Pengetahuan tentang mutu harus diperbarui agar semua pihak mampu menghadapi tantangan yang baru. Faktor yang keempat adalah sistem penghargaan. Penghargaan atas prestasi dalam menjaga mutu akan meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Oleh karena itu, apresiasi ataupun penghargaan ini sangat diperlukan dalam berjalannya suatu organisasi pada sistem TQM tersebut. Terakhir, perusahaan harus memiliki sistem monitoring ataupun pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan TQM benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak. Kemudian ada beberapa komponen utama dalam TQM. Yang pertama yakni quality control atau yang biasa disingkat QC. Itu merupakan pengendalian mutu ataupun proses pada berjalannya produk. Kemudian ada quality assurance atau QA. Itu sistem untuk menjamin mutu agar tetap konsisten. Kemudian ada continuous improvement, yakni inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Bisa diartikan dengan berkelanjutan ataupun yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang keempat ada employee empowerment, yakni pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, yakni customer satisfaction, adalah tujuan akhir TQM, yakni kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, keinginan ataupun kebutuhan serta selera konsumen ataupun pelanggan menjadi patokan utama dalam berjalannya TQM tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari TQM ini adalah Total Quality Management atau TQM merupakan pendekatan menyeluruh dalam mengelola organisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas di setiap aspek kegiatan, baik produk, layanan, maupun proses kerjanya. TQM tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan barang berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Intinya, TQM menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dan menjadikan kepuasan mereka sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi.
Dalam penerapannya, TKM menuntut keterlibatan seluruh karyawan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pekerja yang paling bawah. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kolaborasi, komunikasi terbuka, dan kerja tim menjadi kunci agar setiap proses berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang konsisten. Dengan demikian, budaya kerja yang berorientasi pada mutu dapat tumbuh dan mengakar di dalam organisasi. Penerapan TKM juga membawa banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatnya efisiensi proses produksi, menurunnya tingkat kesalahan, dan meningkatnya kepuasan pelanggan. Selain itu, TKM menciptakan lingkungan kerja yang positif karena karyawan merasa dilibatkan dan dihargai. Semua ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan di pasar. Namun, keberhasilan TKM tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen puncak, sistem pelatihan yang berkesinambungan, serta evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Hambatan seperti resistensi terhadap perubahan atau kurangnya komunikasi harus diatasi dengan kepemimpinan yang bijak dan dukungan menyeluruh dari semua pihak di organisasi. Secara keseluruhan, TKM bukan hanya sekedar metode manajemen, tetapi juga filosofi yang menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan keunggulan. Dengan menjadikan kualitas sebagai prioritas utama, organisasi dapat mencapai efisiensi internal yang tinggi sekaligus memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, TKM menjadi fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Sekian penjelasan materi TKM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.